Shalom semuanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pilihan Tuhan? Pertanyaan itu seringkali muncul di tengah keraguan dan pergumulan hidup. Kita mencari tanda-tanda besar, bukti nyata, atau mujizat dramatis. Namun, bagaimana jika Tuhan telah meninggalkan rahasia-rahasianya bukan dalam bentuk teka-teki yang rumit, melainkan dalam kebenaran sederhana yang siap kita genggam? Ini bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memahami cara Tuhan bekerja di dalam kita. Mari kita buka 7 rahasia rohani yang jika Anda pahami akan membawa kelegaan luar biasa dan meneguhkan bahwa Anda adalah miliknya, Anda adalah orang pilihannya. Yang pertama, rahasia perhentian sejati. Rahasia pertama adalah memulai hari dari perhentian. Banyak dari kita memulai hari dengan daftar masalah yang membuat cemas, berjuang untuk mendapatkan ketenangan di malam hari. Tapi Tuhan membalik logikanya, bahwa hidup ternyata tidak dimulai dengan perjuangan, tetapi dengan perhentian. Perhentian sejati bukanlah tidak melakukan apa-apa, tetapi itu adalah memulai segala sesuatu dari kesadaran bahwa pekerjaan terbesar sudah diselesaikan Kristus di kayu salib. Anda tidak lagi bekerja sebagai syarat untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan, tetapi bekerja karena Anda sudah diterima sepenuhnya berkat karya Kristus. Jadi berbeda dengan dunia, keberhasilan orang pilihan itu tidak diukur dari seberapa keras kita berjuang mengejar kebahagiaan dalam hidup ini, tetapi dari seberapa nyenyak kita bisa tidur di malam hari karena percaya sepenuhnya pada pemeliharaannya. Haleluya. Amin. Kedua, rahasia otoritas kerajaan. Rahasia kedua adalah menggunakan otoritas dengan tenang. Kita sering berpikir kuasa otoritas yang dikaruniakan kepada kita sebagai anak Tuhan harus ditunjukkan dengan doa yang berapi-api dan suara yang keras, serta mungkin diiringi oleh musik yang megah. Namun, ternyata orang pilihan melihat otoritas sejati tidak memerlukan semuanya itu. Ia lahir hanya dari keyakinan iman. Meski saat keraguan dan ketakutan datang, kita tidak perlu melawannya dengan panik. Kita hanya perlu dengan tenang berkata dalam hati, "Itu bukan bagianku. Aku adalah anak Allah." Sadarilah posisi kita di mata Tuhan, yakni sebagai anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Maka intinya, kunci mengeluarkan kuasa otoritas bukanlah dari seberapa keras suara kita, tetapi seberapa teguh keyakinan kita saat berbisik dalam hati, "Aku milik Kristus." Yang ketiga, rahasia nyanyian baru. Rahasia ketiga adalah mengubah suasana dengan syukur. Alkitab telah berbicara tentang nyanyian baru, tapi orang pilihan melihat itu bukan tentang lagu rohani baru yang indah. Secara praktis, nyanyian baru yang kuat adalah tentang ucapan syukur yang tulus, terutama saat keadaan sedang tidak baik, yakni saat Anda memilih untuk bersyukur atas nafas Anda, atas secangkir kopi yang masih bisa diminum meskipun di tengah masalah besar. Dan dengan melakukan ini, lihatlah, Anda juga sedang mengubah frekuensi atmosfer lingkungan di sekitar Anda. Nyanyian baru bukanlah lagu yang rumit. Ia adalah keputusan sederhana untuk berkata, "Terima kasih Tuhan." Bahkan sebelum keadaan berubah, justru tindakan itulah
yang mulai mengubah segalanya. Haleluya. Amin. Yang keempat, rahasia kemakmuran sebagai saluran. Rahasia keempat adalah menjadi saluran, bukan waduk. Kita sering berdoa meminta berkat agar hidup kita terisi penuh dan nyaman. Tapi orang pilihan Tuhan memahami tujuan yang lebih besar. Tuhan memberkati kita bukan untuk menimbun, tetapi untuk menyalurkan. Pikirkan diri Anda sebagai pipa. Semakin banyak kasih dan sumber daya yang Anda alirkan, semakin deras Tuhan akan mengisinya kembali. Tuhan tidak mencari brankas yang aman untuk menyimpan berkat-Nya. Dia mencari pipa yang lancar untuk mengalirkannya kepada dunia yang haus. Haleluya. Amin. Yang kelima, rahasia melihat ujian sebagai promosi. Rahasia kelima adalah melihat ujian sebagai pelatihan. Ketika masalah yang sama terus berulang, kita mudah frustasi. Namun, orang pilihan belajar melihatnya sebagai sesi latihan di gym spiritualnya Tuhan. Jika Anda terus berjuang dengan ketidaksabaran, itu tanda Tuhan sedang melatih Anda menjadi ahli kesabaran. Jika Anda terus berjuang melawan masalah kekurangan, itu tanda Tuhan sedang melatih Anda menjadi ahli ekonomi kerajaan surga. Ujian itu sedang membentuk otot rohani Anda. Masalah yang terus Anda hadapi bukanlah tanda Tuhan meninggalkan Anda, melainkan tanda Dia melihat potensi besar di dalam Anda dan sedang mempersiapkan Anda untuk level yang lebih tinggi. Haleluya. Amin. Yang keenam, rahasia nubuatan sebagai ingatan masa depan. Rahasia keenam adalah menjalani hidup dari garis finish. Hidup sering terasa seperti berjalan dalam ketidakpastian menuju sebuah janji yang jauh. Tapi coba, Tuhan ingin kita balik cara pandangnya, bahwa kita tidak sedang berjalan menuju kemenangan, kita sedang berjalan dari kemenangan yang sudah dijamin Kristus. Orang pilihan menerima janji damai sejahteranya sebagai sesuatu yang sudah jadi, lalu menjalani hari ini seolah-olah dia sudah memilikinya. Tuhan sudah memberi kita gambaran tentang siapa diri kita di akhir cerita. Sudah menang, sudah pulih, sudah berhasil. Dan Tuhan ingin kita menjalani hidup hari ini dengan mengingat janji masa depan itu. Karena iman adalah bukti dari apa yang sudah Anda ingat. Maka Anda tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk merasa damai. Anda bisa memutuskan untuk merasakan damai sekarang karena Anda tahu hasil akhir cerita Anda adalah kemenangan. Haleluya. Amin. Yang ketujuh, rahasia Tuhan di dalam kita. Dan ini rahasia terbesar, puncak dari segalanya. Kekuatan itu sudah ada di dalam. Banyak dari kita menghabiskan hidup mencoba mendapatkan lebih banyak dari Tuhan, seolah Dia ada di tempat yang jauh. Orang pilihan menemukan kelegaan saat sadar bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam mereka. Sukacita dan hikmat tidak perlu lagi dicari di luar, itu hanya perlu disadari dan diizinkan mengalir dari dalam. Jadi, perjalanan rohani kita bukanlah pendakian untuk mencapai Tuhan. Ini adalah penggalian untuk menemukan Dia yang sudah tinggal di dalam hati Anda selama ini. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, Tuhan seringkali bekerja melalui kebenaran sederhana yang jika dipahami dan dipraktikkan dapat mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Ini bukanlah tentang menjadi sempurna,
tetapi tentang memegang prinsip-prinsip rohani yang membuka pintu menuju kehidupan yang tenang dan berkemenangan. Ketujuh rahasia ini bukanlah prinsip yang akan membebani kita. Justru ini adalah undangan untuk hidup dalam kemenangan. Karena Anda sudah dipilih, Anda sudah dikasihi, dan Anda sudah dimenangkan. Haleluya, amin. Sekarang bagikan di kolom komentar rahasia nomor berapa yang paling berbicara kepada Anda hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.